Nah, karena itu saya mulai berpikir, bagaimana caranya Tuhan kamu mau lakukan itu? Saya itu ngomong di tembok ratapan. Saya bilang gini, bagaimana caranya kau mau lakukan itu, Bapak? Saya bilang. Sedangkan kau di surga. Bagaimana? Saya bilang gitu. Itu tiba-tiba saya dengar suara seperti ini. Kamu pergi. Aku mengutus kamu bernubuat. Bernubuat? Ya, bernubuat itu nabi, saya bukan nabi, saya bilang. Saya berkomunikasi yang mungkin orang lain pasti bilang ini, itu mah cuma pengalaman lo sendiri gitu kan. Tapi saya cuma mau ungkapkan aja karena banyak orang selalu bertanya sama saya, kenapa sih saya tidak mau cerita. Karena saya takut dianggap agak aneh gitu. Nah, saya bilang, bernubuat itu kan cuma nabi. Lalu ada suatu hikmat yang berkata di dalam pikiran saya, dia bilang gini, setiap kali aku hendak melakukan sesuatu, aku selalu mengutus manusia untuk memperkatakannya. Setelah dia memperkatakannya, maka aku bertindak. Jadi, karena itulah saya pergi. Melakukan semuanya tanpa bicara, tanpa popularitas atau tanpa expose ke orang-orang. Dia bilang, sudah waktunya. Kamu harus pergi bernubuat. Saya bilang, minta satu ayat buat saya dan minta satu mandat buat saya untuk melakukannya, saya bilang. Dan saya dibukakan wahyu di mana waktu Yohanes naik ke atas, lalu diperlihatkan semuanya dan Yohanes nggak mau pulang, tapi Tuhan bilang, kamu turun lagi, balik dah ke bumi, itu bahasa saya ya. Balik lagi ke bumi. Kamu harus bertemu dengan raja-raja dan semuanya dan bernubuatlah. Dan bangsa-bangsa, kalimat itu yang saya dapat. Lalu saya bilang nih, kalau begitu pertemukan saya dengan raja-raja. Pertemukan saya dengan semuanya dan buat kemudahan, karena saya bukan siapa-siapa. Saya tidak siapa-siapa di dunia ini, Bapak, saya bilang. Tapi kalau Bapak suruh pergi, aku akan pergi. Dan sediakan semuanya buat aku. Aku nggak punya apa-apa, tapi Bapak punya. Lalu seperti orang kena tawon, itu kayak diloncat di bangku itu. Waktu itu saya cuma duduk di bawah di lantai, itu kayak diloncat terbang gitu. Saya langsung berdiri, saya bilang, oke, berarti 2 hari lagi saya pulang, saya bilang itu. Sebelum saya pulang dari sini, pertemukan saya dengan pemimpin nomor 1 di Israel ini. Benar. Luar biasa. Itu tidak ada rancangan apa-apa, tiba-tiba saya keluar, dia cuma suruh saya ke Knesset. Pergi sekarang, besok pagi kamu bersuap, rapikan badanmu, pergi ke Knesset. Saya jalan ke Knesset, nggak pakai taksi, jalan kaki, naik bus. Nyampe di sana, luar biasa. Saya cuma bilang ini, wah, aku nggak ngerti loh Tuhan, aku cuma sendirian soalnya. Itu tiba-tiba pemimpin negara itu, Perdana Menterinya, pas lewat. Dia berhenti, dia turun, dia tanya, kamu siapa? Kenapa kamu siang-siang jalan di sini? Gitu. Lalu siapa itu, Bu? Ya. Siapa itu, Bu? PM-nya siapa pas waktu itu? Itu Ariel Sharon. Wow. Waktu itu ya, waktu itu dia masih sakit. Belum sakit. Belum sakit. Lalu dia bawa ke ruangannya, dia ngobrol sama saya. Saya ceritakan pengalaman saya ini. Dia cuma geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena dia bilang ini, impossible. Dan kamu datang ke sini sendiri? Dia bilang, iya sendiri. Saya bilang, geleng-geleng kepala. Nah, habis itulah perjalanan mulai ada. Wow. Saya lakukannya diawalinya dari ketika Tuhan suruh saya ke Israel dengan tidak mengerti apa-apa. Itulah perjalanannya, dan itulah yang memotivasi saya terus melangkah pergi kemana yang Tuhan suruh. Kalau boleh ngomong, saya udah ke ujung bumi. Seluruhnya ini udah saya injak. Iya. Dan melakukan apa yang harus saya lakukan, tujuannya cuma satu, bernubuat, memanggil kembali Israel. Menyuruh mereka kembali keluar. Karena kemuliaan itu harus kembali ada pada mereka. Seperti itu. Sebab yang saya dapat, Israel itu adalah tanda bagi dunia bahwa Tuhan itu ada. Satu, tanda bahwa dunia ini
sejarahnya hanya diawali dengan mereka dan akan diakhiri dengan mereka.